Sebelum cerita dimulai silahkan komen di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Harap Sabar Channel semakin berkembang. Rania adalah wanita yang tenang dan lembut. Tutur katanya sopan, perilakunya terjaga, dan kesabarannya seolah tak berbatas. Bagi banyak orang yang mengenalnya, Rania adalah perwujudan istri idaman. Ia mengelola rumah tangganya dengan cekatan, memastikan setiap sudut rumah bersih dan nyaman. Masakan yang terhidang di meja makan selalu menggugah selera, disiapkan dengan penuh perhatian untuk Doni, suaminya. Pernikahan mereka telah berjalan 5 tahun, dan selama itu, Rania mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kebahagiaan Doni dan keutuhan rumah tangga mereka. Ia percaya bahwa fondasi keluarga yang kokoh adalah kunci dari kedamaian hidup. Rania bukan tipe wanita yang banyak menuntut. Kebahagiaan sederhana seperti melihat Doni pulang kerja dengan senyum, atau menghabiskan akhir pekan dengan obrolan ringan di teras rumah, sudah lebih dari cukup baginya. Ia adalah pendengar yang baik, selalu siap memberikan dukungan saat Doni menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah lainnya. Kelembutannya bukan berarti ia lemah. Rania memiliki prinsip yang kuat dan keteguhan hati yang jarang terlihat. Doni, suaminya, bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan konstruksi yang sedang berkembang pesat, PT Jaya Abadi Konstruksindo. Ia pria yang ambisius, pekerja keras, dan cukup dihormati di lingkungannya. Di mata Rania, Doni adalah suami yang bertanggung jawab, meski terkadang kesibukannya menyita banyak waktu mereka bersama. Rania selalu berusaha memahami, meyakini bahwa semua itu Doni lakukan demi masa depan mereka. Kehidupan mereka di sebuah rumah mungil di pinggiran kota tampak begitu sempurna, setidaknya dari luar. Tetangga mengenal mereka sebagai pasangan muda yang serasi, jauh dari gosip dan pertengkaran. Namun, beberapa bulan terakhir, Rania mulai merasakan ada yang berbeda. Perubahan itu halus, nyaris tak kentara, tetapi insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Doni mulai sering pulang larut malam. Alasan yang diberikan selalu sama, rapat mendadak, pekerjaan yang harus diselesaikan, atau kunjungan ke lokasi proyek yang molor. Awalnya, Rania menerima semua penjelasan itu tanpa banyak tanya. Ia tahu suaminya sedang mengejar promosi jabatan yang sudah lama diincarnya. Tetapi, frekuensi lembur itu semakin meningkat, bahkan di akhir pekan. Selain itu, Doni menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja atau sofa. Kini, benda pipi itu seolah tak pernah lepas dari genggamannya. Layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasi pesan seringkali hanya dilihatnya sekilas lalu diabaikan jika Rania ada di dekatnya. Pernah suatu malam, saat Doni sudah tertidur, sebuah pesan masuk. Rania, yang kebetulan terbangun, tanpa sengaja melihat nama seorang wanita muncul di layar notifikasi, Lisa Proyek. Hatinya sedikit berdesir. Namun ia segera menepis pikiran buruk. Mungkin memang rekan kerja, pikirnya. Aroma parfum yang berbeda juga mulai tercium samar di kemeja Doni saat Rania hendak mencucinya. Bukan aroma parfum Doni yang biasa. Juga bukan aroma deterjen dari binatu kantor jika memang ada pakaian yang tertinggal. Ini aroma feminin, lembut namun cukup khas. Ketika Rania menanyakannya dengan nada sehati-hati mungkin, Doni hanya tertawa kecil. Ah, mungkin bau parfum salah satu klien wanita di lift tadi. Sayang, kamu tahu kan, lift kantor itu sempit. Jawabnya enteng, sambil mengalihkan pembicaraan. Rania mencoba percaya, meski sebersit keraguan mulai menyelinap di benaknya. Di kantor, Lisa Permatasari memang dikenal sebagai salah satu staf pemasaran yang paling menonjol. Usianya beberapa tahun di bawah Doni, belum menikah, berpenampilan menarik, dan sangat ambisius. Ia cerdas, pandai berbicara, dan tidak segan-segan menggunakan pesonanya untuk mencapai tujuannya. Banyak karyawan pria yang mencoba mendekatinya, namun Lisa selalu bersikap profesional, menjaga jarak, seolah menunggu kesempatan yang lebih besar. Proyek terbaru yang sedang digarap perusahaan melibatkan kerjasama tim yang intens, dan Doni sebagai manajer pemasaran, seringkali harus berinteraksi langsung dengan Lisa yang bertanggung jawab atas beberapa aspek penting dalam promosi proyek tersebut.
Interaksi awal mereka memang murni urusan pekerjaan. Rapat tim, diskusi strategi, presentasi kepada calon investor. Doni mengakui profesionalisme dan ide-ide segar Lisa. Lisa pun menunjukkan kekagumannya pada cara Doni memimpin tim dan mengambil keputusan. Pak Doni memang hebat ya, bisa menyelesaikan masalah serumit ini dengan cepat. Puji Lisa suatu sore setelah rapat yang alot. Doni tersenyum, merasa tersanjung. Pujian seperti itu jarang ia dapatkan dari Rania yang lebih pendiam. Meski Doni tahu Rania selalu mendukungnya dengan cara lain. Rania sendiri, di tengah kesibukannya mengurus rumah dan sesekali menerima pesanan kue kering dari teman-temannya, terus berusaha menjaga keharmonisan. Ia tidak mau kecurigaan tanpa dasar merusak rumah tangganya. Ia mencoba lebih memperhatikan Doni, menyiapkan kejutan-kejutan kecil, atau mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Namun, Doni seringkali tampak lelah atau pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Surga kecil yang Rania bangun dengan susah payah itu, kini mulai terasa ada retakan-retakan halus yang mengancam keutuhannya. Ia hanya bisa berdoa, semoga semua ini hanya ketakutannya saja, dan badai akan segera berlalu. Namun, benih keraguan itu sudah tertanam, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan menyakitkan. Suatu hari, Doni pulang dengan membawa sebuket bunga mawar merah. Rania terkejut sekaligus senang. Sudah lama Doni tidak seromantis ini. Untuk istriku tercinta, kata Doni sambil tersenyum. Rania memeluknya erat, mencium aroma parfum suaminya yang kali ini terasa familiar. Mungkin memang aku saja yang terlalu paranoid, batin Rania. Namun, ketika ia meletakkan bunga itu di vas, ia melihat secari kartu kecil terselip. Bukan tulisan tangan Doni. Kartu itu bertuliskan, "Semoga sukses untuk proyek kita selanjutnya." Tertanda, L. Jantung Rania berdegup kencang. L. Lisa? Proyek? Buket bunga ini bukan untuknya. Ini pasti sisa dari perayaan atau sesuatu di kantor. Doni mungkin hanya membawanya pulang agar tidak mubazir. Tapi kenapa ia bilang ini untuk Rania? Kebohongan kecil ini terasa seperti tamparan. Retakan di surga mereka semakin terasa nyata. Sejak proyek besar itu dimulai, intensitas pertemuan antara Doni dan Lisa memang meningkat drastis. Awalnya semua diskusi berlangsung di ruang rapat, dihadiri anggota tim lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi, diskusi dua orang menjadi lebih sering terjadi. Lisa, dengan kecerdikannya, selalu menemukan alasan untuk bisa berbicara berdua dengan Doni. Pak Doni, ada beberapa data klien potensial yang ingin saya diskusikan lebih lanjut. Mungkin setelah jam kantor lebih enak, biar tidak terganggu yang lain. Atau, Pak, saya menemukan beberapa referensi strategi pemasaran yang menarik, boleh saya tunjukkan langsung di ruangan Bapak? Makan siang bersama menjadi ritual baru bagi mereka. Dimulai dengan ajakan Lisa yang terkesan spontan. Pak Doni mau makan siang di luar? Saya tahu tempat soto enak dekat sini. Sekalian kita bisa bahas ide promosi digital yang tadi pagi sempat tertunda. Doni, yang merasa perlu menjaga hubungan baik dengan anak buahnya yang berprestasi, dan sejujurnya, menikmati percakapan cerdas serta perhatian Lisa, seringkali mengiyakan. Mereka akan memilih restoran yang tidak terlalu ramai, atau kafe yang nyaman, di mana pembicaraan tentang pekerjaan perlahan mulai diselingi obrolan pribadi. Lisa pandai mengorek cerita tentang kehidupan Doni, keluarganya, bahkan tentang Rania, dengan cara yang halus seolah hanya menunjukkan ketertarikan seorang teman. Doni mulai sering berbohong pada Rania. Ada pertemuan dengan klien penting malam ini, sayang, mungkin pulang agak larut. Padahal ia sedang makan malam romantis dengan Lisa di sebuah restoran dengan pemandangan kota. Besok pagi ada survei lokasi proyek di luar kota, berangkat subuh. Padahal ia sudah berjanji akan mengantar Lisa ke bandara untuk sebuah perjalanan dinas yang sebenarnya bisa diurus sendiri oleh Lisa. Kebohongan-kebohongan kecil ini menumpuk, menciptakan jarak yang semakin lebar antara Doni dan Rania. Doni merasa bersalah, tetapi godaan dari Lisa, perhatian yang ia berikan, dan sensasi, petualangan, baru ini terasa begitu memabukkan. Lisa adalah manipulator ulung. Ia tahu persis kelemahan Doni.
Ia melihat Doni sebagai pria yang mapan, memiliki posisi bagus, namun mungkin sedikit jenuh dengan rutinitas rumah tangganya. Lisa menampilkan dirinya sebagai wanita modern, mandiri, penuh semangat, dan selalu memuja kecerdasan serta kepemimpinan Doni. Saya beruntung sekali bisa belajar banyak dari Bapak. Bapak itu inspirasi saya, ujar Lisa suatu ketika, sambil menatap Doni dengan tatapan penuh kekaguman yang dibuat-buat. Kata-kata manis, sentuhan, tidak sengaja, di lengan, atau tawa renyah yang disetel pada frekuensi yang tepat. Semua itu adalah senjata Lisa untuk menjerat Doni. Ia juga seringkali membandingkan dirinya secara tersirat dengan Rania, berdasarkan cerita-cerita Doni yang tanpa sadar ia bagikan. Wah, enak ya, Pak, kalau punya pasangan yang bisa diajak diskusi soal pekerjaan. Saya sih suka banget kalau bisa bertukar pikiran tentang strategi bisnis sama pasangan. Sindir Lisa halus. Tahu bahwa Rania adalah ibu rumah tangga yang dunianya berbeda dengan dunia korporat mereka. Doni, yang egonya terangkat oleh pujian dan perhatian Lisa, mulai melihat Rania sebagai sosok yang monoton dan kurang bisa mengimbangi ambisinya. Hubungan terlarang itu pun akhirnya dimulai. Suatu sore, setelah presentasi yang sukses di hadapan calon investor besar, tim merayakannya dengan makan malam bersama. Setelah acara selesai dan yang lain sudah pulang, Doni menawarkan diri untuk mengantar Lisa. Hujan turun deras malam itu. Entah bagaimana awalnya, mobil Doni berhenti di depan sebuah hotel berbintang. Lisa, dengan tatapan menggoda, berbisik, "Di luar hujan deras sekali, Pak. Bagaimana kalau kita tunggu reda sambil minum kopi di dalam?" Satu langkah itu membawa mereka ke langkah-langkah berikutnya yang tak terelakkan. Malam itu, Doni tidak pulang ke rumah. Ia mengirim pesan singkat pada Rania. Ada masalah teknis di lokasi proyek, terpaksa menginap di dekat sini. Jangan khawatir. Sejak malam itu, pertemuan rahasia mereka menjadi lebih intens dan berani. Apartemen Lisa yang strategis letaknya menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka. Doni merasa seperti kembali muda, merasakan gairah yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia melupakan Rania, melupakan janji setiap pernikahan, dibutakan oleh pesona sesaat Lisa. Lisa sendiri merasa menang. Ia berhasil mendapatkan pria yang ia inginkan, sekaligus melihat ini sebagai batu loncatan untuk karir dan status sosialnya. Ia tidak peduli dengan Rania, wanita yang rumah tangganya ia hancurkan. Baginya, dalam kompetisi, yang terkuatlah yang menang. Sementara Doni semakin tenggelam dalam perselingkuhannya, Rania di rumah semakin merasa ada yang tidak beres. Frekuensi Doni pulang larut atau tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan semakin sering. Jawaban-jawaban Doni saat ditanya semakin tidak masuk akal. Rania mencoba menghubungi rekan kerja Doni yang lain, namun mereka seolah kompak menutupi sesuatu atau memang tidak tahu apa-apa. Hati Rania semakin gelisah. Bisikan iblis di kantor itu telah berhasil merusak pilar-pilar rumah tangganya, dan Rania belum menyadari seberapa parah kerusakan yang telah terjadi. Ia masih berharap ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Suatu kali, Rania memberanikan diri datang ke kantor Doni tanpa memberitahu terlebih dahulu, dengan alasan mengantarkan makan siang kesukaan Doni. Ia ingin melihat sendiri suasana kantor dan mungkin mencari petunjuk. Saat ia tiba di lobi dan bertanya pada resepsionis, ia diberitahu bahwa Doni sedang rapat di luar bersama Lisa. Seketika itu juga, seorang karyawan lain yang kebetulan lewat dan mengenal Rania, nyeletuk, "Wah, Pak Doni dan Bu Lisa memang pasangan kerja yang serahsia, Bu. Kemana-mana selalu berdua." Kata, "pasangan," itu menusuk telinga Rania. Meski karyawan itu mungkin tidak bermaksud buruk, bagi Rania, itu adalah sebuah konfirmasi tak langsung atas ketakutannya. Ia pulang dengan hati hancur. Makan siang yang ia bawa dengan susah payah terasa hambar di tenggorokannya. Kecurigaan Rania terhadap Doni mencapai puncaknya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda yang semakin jelas. Perubahan sikap Doni, kebohongan yang terus-menerus, dan intuisinya sebagai seorang istri berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Rania memutuskan ia tidak bisa hanya diam dan menunggu. Ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri, sepahit apapun itu. Ia mulai lebih memperhatikan detail.
Jadwal kerja Doni yang ia catat diam-diam seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Pengeluaran kartu kredit Doni juga menunjukkan transaksi-transaksi di restoran atau tempat-tempat yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Suatu malam, ketika Doni sedang mandi, Rania memberanikan diri memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja nakas. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar. Ini adalah pelanggaran privasi. Ia tahu itu. Tapi ia juga merasa berhak tahu apa yang disembunyikan suaminya. Dengan susah payah ia mencoba beberapa kombinasi kata sandi yang mungkin, dan akhirnya berhasil terbuka dengan tanggal ulang tahun pernikahan mereka, ironis. Yang pertama ia buka adalah aplikasi pesan instan. Di sana, di antara percakapan grup kantor dan teman-teman Doni, ada satu nama yang paling sering berinteraksi, Lisa. Rania membuka percakapan itu. Matanya terbelalak. Napasnya tercekat. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang, foto-foto mereka berdua yang diambil secara swafoto di berbagai tempat, di dalam mobil, di restoran, bahkan di sebuah kamar yang jelas bukan kamar hotel biasa, melainkan tampak seperti kamar apartemen. Ada juga rencana-rencana pertemuan rahasia mereka. Dunia Rania seakan runtuh seketika. Kakinya lemas. Air mata mengalir deras tanpa bisa dibendung. Sakitnya tak terperi. Semua kepercayaan, cinta, dan pengabdian yang ia berikan selama ini seolah diinjak-injak begitu saja. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Saat Doni keluar dari kamar mandi, Rania sudah duduk di tepi ranjang dengan ponsel Doni di tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. Doni terkejut melihat Rania dan ponselnya. Ia langsung tahu apa yang terjadi. "Apa ini semua, Mas?" tanya Rania dengan suara bergetar. Menahan isak tangisnya. Ia menunjukkan layar ponsel yang menampilkan percakapan mesra Doni dan Lisa. Doni terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa mengelak lagi. Bukti sudah ada di depan mata. Awalnya ia mencoba membantah, mengatakan bahwa itu hanya salah paham, bahwa Lisa hanya teman kerja. Tapi Rania tidak bodoh. Pesan-pesan itu terlalu vulgar untuk dianggap sebagai pertemanan biasa. "Salah paham katamu? Foto-foto ini juga salah paham? Panggilan, sayang, ini juga salah paham?" Cecar Rania. Suaranya mulai meninggi bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Akhirnya, Doni menyerah. Dengan kepala tertunduk, ia mengakui perselingkuhannya dengan Lisa. Ia mencoba menjelaskan, mencari pembenaran, mengatakan bahwa ia merasa jenuh, bahwa Lisa memberinya perhatian yang tidak ia dapatkan lagi dari Rania. Setiap kata yang keluar dari mulut Doni bagaikan belati yang menusuk jantung Rania semakin dalam. Jadi, selama ini ia dianggap membosankan, kurang perhatian, padahal ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Doni. Malam itu menjadi malam terpanjang dan terkelam dalam hidup Rania. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Rania meluapkan semua kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit hatinya. Ia menangis sejadi-jadinya, meraung seperti singa terluka. Doni hanya bisa diam, menerima semua amarah Rania. Ia tahu ia salah, sangat salah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Kepercayaan Rania padanya sudah hancur berkeping-keping. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini berubah menjadi medan perang dingin. Rania tidak bisa lagi melihat wajah Doni tanpa teringat pengkhianatannya. Tidur seranjang dengan pria yang telah membagi tubuhnya dengan wanita lain terasa begitu menjijikan. Beberapa hari Rania mengurung diri di kamar, menolak makan, hanya menangis. Ia merasa dunianya gelap, masa depannya hancur. Apa artinya semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini jika akhirnya seperti ini? Doni mencoba meminta maaf, memohon kesempatan kedua. Ia berjanji akan memutuskan hubungannya dengan Lisa dan memperbaiki semuanya. Tapi hati Rania sudah terlalu sakit. Luka yang ditimbulkan oleh pengkhianatan begitu dalam, tidak mudah untuk disembuhkan. Rania berada di persimpangan jalan. Bertahan demi keutuhan rumah tangga yang semu, atau melepaskan diri dari rasa sakit ini dan memulai hidup baru? Bayangan Lisa, wanita yang telah merebut suaminya, terus menghantuinya. Kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam mulai tumbuh di hatinya, bercampur dengan rasa putus asa.
Badai itu telah datang dan menghancurkan segalanya, menyisakan puing-puing harapan yang berserakan. Rania tahu, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Di tengah kehancurannya, Rania mulai berpikir jernih. Menangis terus-menerus tidak akan mengubah keadaan. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan pada Doni dan wanita itu bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Ia teringat kata-kata ibunya dulu. Wanita harus punya harga diri, nak. Jangan biarkan siapapun menginjak-injakmu. Kata-kata itu kini menjadi pegangannya. Badai ini mungkin telah merobohkannya, tapi ia tidak akan membiarkannya menghancurkannya hingga tak bersisa. Setelah melewati fase syok dan kesedihan yang mendalam, Rania mulai bangkit. Air matanya sudah kering, berganti dengan tatapan dingin penuh kekecewaan namun juga terselip sebersit tekad. Ia memutuskan untuk tidak langsung menggugat cerai Doni. Bukan karena ia masih mencintainya atau berharap Doni akan berubah. Ada rencana lain yang mulai tersusun di benaknya. Sebuah rencana pembalasan yang lebih elegan dan menyakitkan bagi Doni dan Lisa. Ia tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaannya begitu saja. Rania mulai mengubah penampilannya. Jika dulu ia lebih sering tampil sederhana dengan daster atau pakaian rumah biasa, kini ia mulai merawat dirinya lebih intens. Ia pergi ke salon, mengubah gaya rambutnya menjadi lebih modern, membeli beberapa set pakaian baru yang lebih modis dan menonjolkan sisi terbaiknya. Ia juga kembali menekuni hobinya membuat kue. Namun kali ini lebih serius. Ia membuka akun media sosial khusus untuk mempromosikan kue-kue buatannya. Dan tak disangka, responsnya cukup baik. Pesanan mulai berdatangan, memberinya kesibukan baru dan sedikit penghasilan sendiri. Ini adalah langkah awal untuk membangun kemandirian finansialnya. Di rumah, Rania bersikap dingin namun tetap menjalankan perannya sebagai istri sebatas formalitas. Ia masih menyiapkan makanan untuk Doni, meski tanpa obrolan hangat seperti dulu. Ia tidur di kamar yang berbeda, menciptakan jarak fisik yang jelas. Doni merasa tersiksa dengan perubahan sikap Rania. Ia merindukan Rania yang dulu, yang lembut dan penuh perhatian. Permintaan maafnya seolah tak pernah didengar. Ia mencoba memutuskan hubungannya dengan Lisa, namun Lisa terus mengejarnya, mengancam akan memberitahu semua orang di kantor jika Doni meninggalkannya. Doni terjebak dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Rania tahu bahwa untuk menjalankan rencananya, ia perlu memperluas jaringan sosialnya dan mungkin menemukan sekutu di tempat yang tidak terduga. Ia mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya, seperti arisan ibu-ibu kompleks atau seminar pengembangan diri. Suatu hari, salah satu teman arisannya, Ibu Santi, yang suaminya juga bekerja di PT Jaya Abadi Konstruksindo sebagai kepala divisi teknik, bercerita akan ada acara family gathering tahunan perusahaan. Ini adalah kesempatan emas bagi Rania. Ia mempersiapkan diri dengan matang untuk acara itu. Ia ingin menunjukkan pada semua orang, terutama pada Doni dan Lisa, bahwa ia baik-baik saja, bahkan lebih baik. Saat hari H tiba, Rania tampil memukau dengan gaun elegan yang sederhana namun pas di tubuhnya. Riasan wajahnya natural namun segar. Ia datang mendampingi Doni, memasang senyum ramah kepada semua orang, meski hatinya masih menyimpan luka. Di acara itulah, Rania secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Baskoro Adinata, Direktur Utama PT Jaya Abadi Konstruksindo. Pak Baskoro adalah seorang duda mapan berusia akhir 40-an. Dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun bijaksana. Saat itu, Pak Baskoro sedang berbincang dengan suami Ibu Santi. Ibu Santi kemudian memperkenalkan Rania kepada Pak Baskoro. Pak Bas, kenalkan ini Rania, istrinya Doni dari divisi pemasaran, kata Ibu Santi. Rania mengulurkan tangan sambil tersenyum sopan. Rania, Pak. Pak Baskoro membalas jabatan tangan Rania. Tatapannya sejenak terpaku pada wanita di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Rania, aura ketenangan dan kecerdasan yang menarik perhatiannya. Senang bertemu dengan Anda, Bu Rania. Saya harap Anda menikmati acaranya. Percakapan singkat itu berlanjut. Rania, dengan kecerdasannya,
mampu mengimbangi obrolan Pak Baskoro tentang isu-isu umum, bahkan sesekali melontarkan pendapat yang cukup berbobot. Pak Baskoro tampak terkesan. Ia tidak menyangka istri dari salah satu manajernya memiliki wawasan yang luas dan cara berbicara yang menarik. Doni, yang berdiri tak jauh dari situ, memperhatikan interaksi antara Rania dan bos besarnya dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa bangga melihat Rania bisa beradaptasi, namun juga ada kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Lisa, yang juga hadir di acara itu, melihat Rania dengan tatapan sinis. Ia meremehkan Rania, menganggapnya hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak akan menjadi ancaman baginya. Setelah acara itu, Rania merasa mendapatkan secercah harapan. Ia berhasil menarik perhatian Pak Baskoro, meski hanya sekilas. Ini adalah awal dari rencananya. Ia tidak akan terburu-buru. Ia akan memainkan permainannya dengan sabar dan hati-hati. Ia akan membiarkan Doni dan Lisa terus terlena dalam perselingkuhan mereka, sementara ia membangun kekuatannya sendiri. Pembalasan akan terasa lebih manis jika disajikan dingin. Malam itu, sebelum tidur, Rania menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang dulu rapuh dan menangis karena dikhianati, kini telah berubah. Ada sorot mata yang berbeda, lebih tajam, lebih berani, dan penuh perhitungan. Langkah baru telah ia tapaki, dengan rencana tersembunyi yang hanya ia sendiri yang tahu. Sejak pertemuan di acara family gathering perusahaan, Rania secara bertahap mulai membangun komunikasi dengan Pak Baskoro. Awalnya melalui jalur yang sangat formal dan tidak mencurigakan. Rania, dengan bisnis kue keringnya yang mulai berkembang, memberanikan diri menawarkan produknya sebagai salah satu pilihan bingkisan atau sajian untuk acara-acara kantor PT Jaya Abadi Konstruksindo. Ia mengirimkan proposal penawaran lengkap dengan sampel produk melalui sekretaris Pak Baskoro. Kualitas kue Rania yang memang istimewa, ditambah presentasi proposal yang profesional, membuat Pak Baskoro terkesan. Beberapa kali perusahaan memesan kue dari Rania untuk rapat-rapat penting atau sebagai bingkisan untuk klien. Setiap kali ada pesanan, Rania terkadang mengantarkannya sendiri, terutama jika pesanannya cukup besar. Ini memberinya kesempatan untuk sesekali bertemu langsung dengan Pak Baskoro, walau hanya sebatas sapaan singkat atau ucapan terima kasih. Rania selalu menjaga sikapnya, tampil profesional, ramah, namun tetap menjaga jarak. Ia tidak pernah mencoba menggoda atau mencari perhatian secara berlebihan. Justru sikapnya yang tenang, cerdas, dan mandiri itulah yang semakin menarik perhatian Pak Baskoro. Pak Baskoro, sebagai seorang duda yang telah cukup lama sendiri, mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya. Anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Kesibukan sebagai direktur utama terkadang membuatnya merasa kesepian. Pertemuannya dengan Rania seolah membawa warna baru. Ia melihat Rania bukan hanya sebagai istri Doni atau pemasok kue, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki karakter kuat dan pesona tersendiri. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Rania secara diam-diam, melalui Ibu Santi atau pengamatan pribadinya. Sementara itu, hubungan Rania dan Doni di rumah semakin dingin. Mereka hidup seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal serumah. Rania sudah mantap dengan keputusannya untuk bercerai, namun ia menunggu waktu yang tepat. Ia sedang dalam proses mengumpulkan amunisi dan membangun fondasi baru untuk hidupnya. Doni sendiri semakin frustrasi. Ia merasa kehilangan Rania, tetapi juga tidak bisa lepas sepenuhnya dari Lisa yang semakin posesif dan menuntut. Perselingkuhan yang awalnya terasa menyenangkan, kini mulai menjadi beban. Kinerja Doni di kantor pun sedikit banyak terpengaruh oleh masalah pribadinya, meski ia berusaha menutupinya. Lisa, di sisi lain, semakin percaya diri dengan posisinya di sisi Doni dan di kantor. Ia merasa Doni sudah sepenuhnya dalam genggamannya. Ia seringkali sengaja memamerkan kedekatannya dengan Doni di depan karyawan lain, seolah ingin mengumumkan hubungan mereka secara tidak resmi. Ia tidak menyadari bahwa Rania sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar dan cerdik. Lisa terlalu sibuk menikmati kemenangannya yang semu, meremehkan Rania yang ia anggap sudah kalah. Pak Baskoro mulai sering mengajak Rania berdiskusi tentang berbagai hal di luar urusan kue. Awalnya tentang tren bisnis,
kondisi ekonomi, hingga akhirnya merambah ke topik-topik yang lebih personal seperti pandangan hidup dan hobi. Pak Baskoro menemukan bahwa Rania adalah teman diskusi yang sangat menyenangkan. Wawasannya luas, pendapatnya cerdas dan seringkali memberikan perspektif baru baginya. Mereka kadang bertemu untuk makan siang di luar, dengan alasan membahas potensi kerjasama bisnis yang lebih luas. Misalnya Rania menjadi pemasok tetap untuk kantin perusahaan atau acara-acara besar lainnya. Tentu saja, semua ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan gosip. Rania memainkan perannya dengan sangat baik. Ia menunjukkan sisi dirinya yang kompeten, anggun, dan berkelas. Ia tidak pernah menyinggung masalah rumah tangganya dengan Doni kepada Pak Baskoro, juga tidak pernah mencoba mencari simpati. Ia ingin Pak Baskoro melihatnya sebagai wanita yang kuat dan mandiri, bukan sebagai korban perselingkuhan. Pesona, calon janda, ini semakin memikat Pak Baskoro. Ia mulai merasakan getaran yang berbeda setiap kali bertemu atau berbicara dengan Rania. Ada rasa nyaman, kekaguman, dan mungkin benih-benih perasaan yang lebih dalam. Suatu sore, setelah pertemuan yang cukup panjang membahas rencana pengembangan bisnis catering Rania, Pak Baskoro menatap Rania dengan tatapan yang berbeda. "Kamu wanita yang luar biasa, Rania. Saya beruntung bisa mengenalmu," ujarnya tulus. Rania hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Bas. Saya juga banyak belajar dari Bapak." Rencana Rania berjalan mulus. Pak Baskoro semakin menunjukkan ketertarikannya. Doni dan Lisa masih terlena dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari badai yang lebih besar sedang mengintai. Rania tahu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Ia hanya perlu sedikit kesabaran lagi sebelum melancarkan serangan balasan yang akan menghancurkan Doni dan Lisa sekaligus. Pesona yang ia tebarkan bukan hanya untuk memikat Pak Baskoro, tetapi juga sebagai bagian dari strategi besarnya untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Beberapa bulan berlalu sejak Rania mulai intens membangun kedekatannya dengan Pak Baskoro. Hubungan mereka berkembang dari sekadar relasi bisnis menjadi persahabatan yang hangat, dan bagi Pak Baskoro, perasaan itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih serius. Ia melihat Rania sebagai sosok wanita ideal yang selama ini ia cari untuk mendampingi sisa hidupnya. Cerdas, mandiri, anggun, dan memiliki hati yang baik. Pak Baskoro tidak tahu menahu secara detail mengenai keretakan rumah tangga Rania dan Doni. Ia hanya merasakan bahwa Rania sepertinya tidak bahagia dalam pernikahannya, meski Rania tidak pernah mengeluhkannya. Suatu malam, setelah makan malam di sebuah restoran fine dining yang tenang, Pak Baskoro memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Rania," ia memulai dengan sedikit gugup, sesuatu yang jarang terjadi padanya. "Saya tahu ini mungkin terdengar tiba-tiba, dan saya menghargai apapun keputusanmu. Selama beberapa bulan ini mengenalmu, saya merasa menemukan seseorang yang sangat istimewa. Saya jatuh cinta padamu, Rania." Rania terdiam sejenak, menatap Pak Baskoro dengan ekspresi yang sulit diartikan. Sejujurnya, ia tidak menyangka Pak Baskoro akan secepat ini mengungkapkan perasaannya, meski ia tahu pria itu menaruh perhatian lebih padanya. Ini adalah bagian dari rencananya. Namun mendengar pengakuan tulus dari seorang pria sekaliber Pak Baskoro tetap saja membuatnya sedikit terkejut. "Saya tahu kamu masih terikat pernikahan," lanjut Pak Baskoro. "Tapi saya juga tahu kamu tidak bahagia. Saya tidak akan memaksamu, Rania. Tapi jika kamu bersedia memberiku kesempatan, saya ingin membangun masa depan bersamamu. Saya ingin menikahimu." Lamaran itu bagaikan genderang perang yang ditabuh Rania. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Pak Bas, saya sangat menghargai perasaan Bapak. Saya tidak bisa memungkiri bahwa saya juga merasa nyaman dan menemukan banyak kecocokan dengan Bapak. Mengenai pernikahan saya dengan Mas Doni, sebenarnya kami sudah dalam proses menuju perpisahan. Sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan." Ini adalah kebohongan yang separuh benar. Prosesnya memang belum dimulai secara resmi, tetapi secara batin, pernikahan itu sudah mati. Singkat cerita, Rania menerima lamaran Pak Baskoro dengan syarat ia harus menyelesaikan dulu urusan perceraiannya dengan Doni secara resmi.
Pak Baskoro setuju dan berjanji akan menunggu. Rania segera mengurus gugatan cerainya. Doni, yang sudah pasrah dan merasa bersalah, tidak banyak membantah. Proses perceraian berjalan relatif cepat tanpa banyak drama. Doni hanya bisa meratapi nasibnya. Kehilangan istri sebaik Rania karena kebodohannya sendiri. Ia masih belum tahu rencana besar Rania selanjutnya. Setelah surat cerai resmi di tangan, pernikahan Rania dan Pak Baskoro segera dipersiapkan. Mereka memilih untuk mengadakan pernikahan yang sederhana namun elegan, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat, serta beberapa kolega penting Pak Baskoro. Kabar pernikahan Direktur Utama PT Jaya Abadi Konstruksindo dengan Rania, mantan istri Doni, manajer pemasaran di perusahaan yang sama, sontak menjadi berita heboh di seluruh penjuru kantor. Doni adalah orang yang paling terpukul mendengar berita itu. Ia tidak pernah menyangka Rania akan menikah dengan bos besarnya sendiri. Rasanya seperti dihantam palu godam. Bagaimana bisa? Kapan mereka dekat? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Ia merasa bodoh, terhina, sekaligus takut. Posisi Rania kini jauh di atasnya. Mantan istrinya kini adalah istri atasannya. Lisa tak kalah syoknya. Ia merasa terancam. Wanita yang selama ini ia anggap remeh, yang suaminya ia rebut, kini menjadi istri orang nomor satu di perusahaan. Semua rasa superioritasnya lenyap seketika. Ia mulai panik. Bagaimana nasib karirnya? Bagaimana nasib hubungannya dengan Doni yang kini menjadi semakin tidak jelas? Ia mencoba mendekati Doni, mencari kepastian, tetapi Doni sendiri sedang kalut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari pernikahan Rania dan Pak Baskoro menjadi hari yang tak terlupakan, bukan hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi Doni dan Lisa yang hanya bisa mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya, marah, dan takut. Rania tampil begitu cantik dan anggun di samping Pak Baskoro yang gagah. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Senyum yang hanya ia sendiri yang tahu artinya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Dan babak baru dalam pembalasannya juga akan segera ia jalankan. Posisi mereka kini telah berbalik. Rania yang dulu terinjak-injak, kini berada di puncak, memegang kendali. Doni dan Lisa harus bersiap menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Setelah resmi menjadi Nyonya Baskoro Adinata, kehidupan Rania berubah drastis. Dari seorang ibu rumah tangga yang sederhana dan kemudian penjual kue rumahan, ia kini adalah istri seorang konglomerat, direktur utama perusahaan besar. Rumah mewah, fasilitas nomor 1, dan lingkaran pergaulan kelas atas menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, Rania tidak silau dengan semua itu. Tujuan utamanya bukan kemewahan, melainkan menjalankan misi yang telah ia rancang dengan matang. Pak Baskoro, sebagai suami yang mencintai Rania, seringkali meminta pendapat istrinya mengenai berbagai hal, termasuk urusan perusahaan. Ia melihat Rania bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai mitra diskusi yang cerdas. Rania tidak langsung ikut campur dalam manajemen perusahaan secara frontal. Ia memainkan perannya dengan sangat halus. Melalui obrolan santai di rumah atau saat makan malam, ia seringkali menyisipkan pandangannya tentang kinerja beberapa divisi atau bahkan individu di perusahaan, berdasarkan informasi yang ia kumpulkan atau pengamatannya selama ini. Tentu saja, fokus utamanya tertuju pada divisi pemasaran, tempat Doni dan Lisa bekerja. Rania seringkali bertanya kepada Pak Baskoro tentang perkembangan proyek-proyek yang ditangani divisi tersebut, atau strategi pemasaran yang sedang dijalankan. Dengan dalih ingin memahami bisnis suaminya lebih dalam, ia mempelajari laporan-laporan kinerja, angka penjualan, dan target-target yang harus dicapai. Doni dan Lisa merasakan perubahan atmosfer yang signifikan di kantor. Setiap kali ada rapat besar yang dihadiri Pak Baskoro, dan kebetulan Rania ikut mendampingi suaminya, misalnya dalam acara-acara formal perusahaan, tatapan Rania terasa begitu menusuk bagi mereka. Rania tidak pernah menyapa mereka secara khusus, hanya senyum formal yang terasa dingin dan penuh makna. Tekanan psikologis ini membuat kinerja Doni dan Lisa semakin menurun. Mereka menjadi paranoid, selalu merasa diawasi, dan takut membuat kesalahan sekecil apapun. Lisa, yang dulu begitu percaya diri dan agresif,
kini menjadi lebih pendiam dan penakut. Ia mencoba bersikap semanis mungkin di depan Rania jika kebetulan berpapasan. Namun Rania hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Hubungannya dengan Doni pun semakin memburuk. Doni seringkali menyalahkan Lisa atas semua masalah yang menimpa mereka. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja kamu tidak menggodaku dulu, mungkin Rania tidak akan semarah ini dan menikah dengan Pak Bas. Tuduh Doni suatu ketika. Pertengkaran di antara mereka menjadi semakin sering. Rania, melalui pengaruhnya pada Pak Baskoro, mulai menyarankan adanya evaluasi kinerja menyeluruh di semua divisi, termasuk divisi pemasaran. Sayang, aku dengar dari beberapa sumber, sepertinya ada beberapa target pemasaran yang tidak tercapai belakangan ini. Mungkin perlu ada review kinerja agar perusahaan kita tetap kompetitif. Ujar Rania suatu malam kepada Pak Baskoro dengan nada lembut namun meyakinkan. Pak Baskoro, yang memang selalu mengutamakan profesionalisme dan hasil, setuju dengan usulan Rania. Ia kemudian menugaskan bagian SDM dan tim audit internal untuk melakukan evaluasi kinerja secara ketat dan objektif. Tentu saja, Rania memastikan bahwa proses evaluasi untuk Doni dan Lisa akan berjalan sebagaimana mestinya, dengan standar yang tinggi. Rania menikmati perannya sebagai ratu di singgasana barunya. Ia tidak perlu lagi mengotori tangannya secara langsung. Ia hanya perlu membisikkan beberapa kata kepada suaminya, atau memberikan beberapa masukan strategis, dan roda akan berputar sesuai keinginannya. Ia melihat Doni dan Lisa semakin tertekan dan panik. Rasa sakit hati yang dulu ia rasakan karena pengkhianatan mereka, kini perlahan mulai terobati dengan pemandangan ini. Balas dendamnya terasa semakin dekat. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir yang akan meruntuhkan mereka berdua. Atmosfer di kantor semakin mencekam bagi Doni dan Lisa. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas bara api. Mereka tahu, akhir dari karir mereka di PT Jaya Abadi Konstruksindo sudah di depan mata. Proses evaluasi kinerja yang diusulkan Rania dan disetujui Pak Baskoro berjalan selama beberapa minggu. Tim SDM dan audit internal bekerja keras mengumpulkan data, menganalisis laporan, dan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan. Fokus utama, seperti yang telah diarahkan secara halus, adalah pada divisi pemasaran, khususnya pada kinerja individu-individu yang dianggap kurang mencapai target atau bermasalah. Nama Doni dan Lisa tentu saja masuk dalam daftar prioritas. Rania, meski tidak terlibat langsung dalam proses audit, selalu mendapatkan laporan perkembangan dari orang-orang kepercayaan Pak Baskoro. Ia memastikan bahwa semua kelemahan dan kesalahan Doni serta Lisa terdokumentasi dengan baik. Mungkin ada beberapa target penjualan yang memang tidak tercapai karena kondisi pasar, atau mungkin ada proyek yang tertunda karena faktor eksternal. Namun, dengan sedikit penekanan pada aspek kelalaian atau kurangnya inisiatif, semua itu bisa dibingkai sebagai kegagalan individu. Selain itu, isu mengenai hubungan spesial antara Doni dan Lisa yang sudah menjadi rahasia umum di kantor, juga menjadi catatan khusus terkait profesionalisme dan etika kerja. Setelah proses evaluasi selesai, laporan akhir diserahkan kepada Pak Baskoro. Seperti yang sudah diduga, kinerja Doni dan Lisa mendapatkan rapor merah. Banyak target yang tidak tercapai, beberapa keluhan dari klien terkait kurang responsifnya mereka, dan catatan mengenai perilaku tidak profesional di lingkungan kerja. Pak Baskoro, sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi integritas dan kinerja, tidak bisa mentolerir hal ini. Keputusan sulit harus diambil demi kebaikan perusahaan. Suatu pagi yang cerah, namun terasa kelabu bagi Doni dan Lisa, mereka menerima panggilan untuk menghadap kepala divisi SDM secara terpisah. Jantung mereka berdebar kencang. Firasat buruk sudah menghantui. Doni masuk ke ruangan kepala SDM lebih dulu. Di sana, selain kepala SDM, sudah duduk seorang perwakilan dari tim legal perusahaan. Tanpa banyak basa-basi, kepala SDM menyampaikan hasil evaluasi kinerja Doni yang jauh dari memuaskan. Berbagai poin kegagalan dan kelalaian dipaparkan dengan detail. Ujung dari pembicaraan itu sudah bisa ditebak. Dengan berat hati, Pak Doni, ujar kepala SDM dengan nada formal,
Berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek, manajemen memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Bapak efektif mulai hari ini. Sebuah amplop berisi surat pemutusan hubungan kerja dan rincian pesangon disodorkan ke hadapan Doni. Dunia Doni seakan runtuh. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun di perusahaan ini hancur dalam sekejap. Ia ingin protes, ingin membela diri, tetapi semua kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Beberapa saat setelah Doni keluar ruangan dengan langkah gontai dan wajah pucat, giliran Lisa yang dipanggil. Prosesnya kurang lebih sama. Kinerja buruk, pelanggaran etika terkait hubungannya dengan Doni yang dianggap mengganggu profesionalisme kerja, semuanya menjadi alasan pemecatannya. Lisa mencoba menangis, memohon belas kasihan, tetapi keputusan sudah final. Ia juga menerima amplop yang sama seperti Doni. Saat Lisa keluar dari ruangan SDM dengan mata sembab, ia berpapasan dengan Rania yang kebetulan sedang berjalan di koridor menuju ruangan Pak Baskoro, seolah semua ini hanya kebetulan. Rania berhenti sejenak, menatap Lisa dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Tidak ada kata yang terucap, tetapi tatapan Rania sudah cukup untuk menyampaikan segalanya. Lisa hanya bisa menunduk, merasa malu, kalah, dan hancur. Doni dan Lisa kemudian diminta untuk segera membereskan barang-barang pribadi mereka di meja kerja masing-masing. Kabar pemecatan mereka berdua menyebar cepat ke seluruh kantor. Banyak yang terkejut, namun tidak sedikit pula yang merasa ini adalah hal yang pantas mereka dapatkan. Kepergian mereka dari gedung PT Jaya Abadi Konstruksindo sore itu terasa begitu hina. Mereka berjalan keluar dengan membawa kardus berisi barang-barang pribadi, diiringi tatapan kasihan dan cibiran dari beberapa karyawan. Rania, dari jendela ruangan Pak Baskoro di lantai atas, menyaksikan pemandangan itu dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Eksekusi dinginnya berjalan sempurna. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu marah-marah. Ia hanya perlu menggunakan kecerdasan dan posisinya untuk membuat mereka membayar semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Doni dan Lisa kini resmi menjadi pengangguran. Babak baru penderitaan bagi mereka baru saja dimulai, sementara Rania semakin kokoh di singgasananya. Kehidupan Doni dan Lisa setelah dipecat dari PT Jaya Abadi Konstruksindo berubah 180 derajat. Mereka yang dulu memiliki jabatan, gaji tetap, dan fasilitas kantor, kini harus menghadapi kenyataan pahit sebagai pengangguran. Reputasi mereka di dunia kerja juga ikut tercoreng. Kabar perselingkuhan mereka yang berujung pada pemecatan menyebar dari mulut ke mulut di kalangan profesional industri konstruksi dan pemasaran. Setiap kali mereka mencoba melamar pekerjaan baru, selalu ada tembok besar yang menghalangi. Beberapa perusahaan yang awalnya tertarik dengan CV mereka, tiba-tiba membatalkan panggilan wawancara setelah melakukan pengecekan latar belakang. Tabungan yang mereka miliki mulai menipis dengan cepat. Doni, yang terbiasa hidup dengan standar tertentu, merasa sangat tertekan. Ia harus menjual mobilnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan apartemen yang masih berjalan. Lisa pun tak jauh berbeda. Apartemen mewahnya yang dulu menjadi saksi bisu perselingkuhan mereka, kini terasa mencekik karena biaya sewa dan perawatan yang tinggi. Ia terpaksa pindah ke tempat kos yang lebih sederhana. Hubungan Doni dan Lisa yang dulu dipenuhi gairah dan tawa, kini dipenuhi pertengkaran dan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu terlalu pamer di kantor. Kalau saja kamu bisa jaga sikap, mungkin kita tidak akan separah ini. Bentak Doni pada Lisa suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah warung makan murah. Kenapa jadi salahku? Kamu juga menikmati semuanya kan? Kamu yang lebih dulu tergoda. Kamu yang tidak bisa setia pada istrimu. Balas Lisa tak mau kalah. Cinta dan nafsu yang dulu membara kini telah padam, digantikan oleh rasa benci dan penyesalan. Mereka berdua menyadari betapa bodohnya mereka telah mempertaruhkan segalanya demi sebuah hubungan terlarang yang sesaat. Doni semakin sering merenung. Bayangan Rania yang dulu begitu setia dan sabar, kini terus menghantuinya. Ia teringat semua kebaikan Rania, semua pengorbanan Rania yang ia sia-siakan. Penyesalan itu begitu dalam, menusuk hingga ke ulu hati. Ia mencoba menghubungi Rania, mengirim pesan singkat berisi permintaan maaf yang tulus,
namun tidak pernah ada balasan. Rania sudah menutup pintu rapat-rapat untuknya. Ia melihat foto-foto Rania di media sosial, tampil bahagia dan anggun di samping Pak Baskoro. Hatinya semakin perih. Ia kehilangan permata demi sebuah batu kerikil. Lisa juga merasakan penyesalan yang luar biasa. Karirnya yang ia bangun dengan susah payah hancur berantakan. Pria yang ia puja dan rebut dari istrinya, kini menjadi pria gagal yang tidak bisa diandalkan. Ia merasa malu pada keluarganya, pada teman-temannya. Ia menjadi bahan gunjingan. Mimpi-mimpinya untuk hidup mewah dan sukses seolah terkubur hidup-hidup. Ia sering menangis sendirian di kamar kosnya yang sempit, meratapi nasibnya yang kini terpuruk. Ia sadar, ia telah merusak hidupnya sendiri dan juga hidup orang lain. Hari-hari berlalu dengan lambat dan menyiksa bagi Doni dan Lisa. Mereka terpaksa melakukan pekerjaan serabutan apa saja yang bisa menghasilkan uang, meski jauh dari kualifikasi dan pengalaman mereka. Doni pernah mencoba menjadi sopir taksi daring, sementara Lisa mencoba berjualan online dengan modal seadanya. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengembalikan kehidupan mereka seperti dulu. Mereka terjebak dalam lingkaran setan pengangguran, kemiskinan, dan penyesalan. Jalan di depan mereka terasa buntu, tanpa ada cahaya harapan. Mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya berada di titik terendah dalam hidup, buah dari perbuatan mereka sendiri. Karma itu nyata. Dan kini mereka sedang menuai apa yang telah mereka tanam. Bulan berganti tahun. Kehidupan Doni dan Lisa semakin terpuruk. Hubungan mereka yang sudah retak akhirnya benar-benar hancur. Lisa tidak tahan lagi hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan bersama Doni. Ia memutuskan untuk meninggalkan Doni dan kembali ke kampung halamannya. Mencoba memulai hidup baru dari nol, meski dengan beban masa lalu yang berat. Doni semakin terpuruk dalam kesendirian dan keputusasaan. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil, hidup seadanya dari pekerjaan serabutan yang tidak menentu. Penampilannya tidak terurus, semangat hidupnya padam. Penyesalan menjadi teman setianya setiap hari, setiap malam. Ia sering terlihat melamun di warung kopi murah, mengenang masa lalunya yang gemilang dan kesalahannya yang fatal. Sementara itu, Rania menikmati fajar baru dalam hidupnya. Pernikahannya dengan Pak Baskoro berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan. Pak Baskoro adalah suami yang sangat mencintai, menghargai, dan mendukung semua kegiatan Rania. Bisnis kue Rania semakin berkembang pesat. Dengan dukungan modal dan jaringan dari Pak Baskoro, Rania berhasil membuka beberapa cabang toko kue premium di lokasi-lokasi strategis. Ia kini dikenal sebagai pengusaha wanita yang sukses dan inspiratif. Selain itu, Rania juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim piatu dan wanita-wanita korban kekerasan. Ia menemukan makna baru dalam hidupnya, kebahagiaan yang tulus dan bermanfaat bagi orang lain. Sesekali, Rania mendengar kabar tentang Doni dari teman-teman lama atau dari Ibu Santi. Kabar tentang kesulitan hidup Doni, tentang penampilannya yang menyedihkan. Tidak ada rasa benci lagi di hati Rania, hanya ada sedikit rasa kasihan yang samar, namun ia tidak berniat untuk mencampuri urusan mantan suaminya itu lagi. Baginya, Doni adalah masa lalu yang telah ia tinggalkan jauh di belakang. Ia sudah memaafkan, tetapi tidak akan pernah melupakan pelajaran pahit yang pernah ia terima. Suatu hari, secara tidak sengaja, Rania bertemu dengan Doni di sebuah pusat perbelanjaan. Rania sedang bersama Pak Baskoro, terlihat begitu anggun dan bahagia. Sementara Doni, yang kebetulan sedang bekerja sebagai petugas kebersihan paruh waktu di sana, tampak kucel dan lesu. Pandangan mereka bertemu sejenak. Doni cepat-cepat menundukkan kepala, merasa malu dan tidak pantas menatap Rania. Rania hanya menatapnya sekilas tanpa ekspresi, lalu melanjutkan langkahnya bersama Pak Baskoro, menggandeng lengan suaminya dengan mesra. Momen singkat itu menjadi tamparan terakhir bagi Doni. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa jauh perbedaan kehidupan mereka sekarang. Rania, wanita yang pernah ia sia-siakan, kini bersinar terang. Sementara dirinya terpuruk dalam kegelapan. Penyesalan itu semakin membakarnya. Namun ia tahu, semuanya sudah terlambat.
Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima nasibnya. Bagi Rania, keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu membalas dengan kekerasan atau caci maki. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dan menjadi lebih baik. Sementara mereka yang telah menyakitinya menuai buah dari perbuatan mereka. Karma telah berjalan sesuai alurnya. Ia kini fokus membangun masa depannya yang cerah bersama Pak Baskoro, meninggalkan semua bayang-bayang kelam masa lalu. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya, membawa kehangatan dan harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidupnya kini penuh dengan cinta, rasa hormat, dan pencapaian yang membanggakan. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dikhianati pun bisa bangkit dan meraih kebahagiaannya sendiri, bahkan lebih indah dari sebelumnya. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Doni dan Lisa menerima surat pemecatan mereka. Hari yang juga menandai awal dari kejatuhan keduanya dan puncak kemenangan diam-diam Rania. Waktu terus bergulir, mengukir jejak yang berbeda pada setiap individu yang terlibat dalam drama masa lalu itu. Bagi Rania dan Pak Baskoro, 5 tahun ini adalah periode keemasan. Pernikahan mereka semakin kokoh, dilandasi saling percaya, cinta yang matang, dan rasa hormat yang mendalam. Pak Baskoro menemukan dalam diri Rania bukan hanya seorang istri yang memesona, tetapi juga mitra diskusi yang brilian dan penasihat yang bijaksana dalam banyak aspek kehidupannya, termasuk bisnis. Rania, dengan dukungan penuh suaminya, berhasil mengembangkan Rania S. Deluxe menjadi jenama patisserie dan kafe yang sangat disegani. Cabang-cabangnya tidak hanya tersebar di ibu kota, tetapi juga merambah ke beberapa kota besar lainnya. Ia menjadi simbol wanita pengusaha sukses yang menginspirasi banyak orang, sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan. Namun, kesuksesan materi tidak membuat Rania lupa diri. Bersama Pak Baskoro, ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan tersebut diberi nama Pelita Harapan Nusantara. Melalui yayasan ini, Rania mencurahkan banyak waktu dan energinya, menemukan kepuasan batin yang lebih besar daripada sekadar keuntungan bisnis. Ia ingin memberikan harapan bagi mereka yang merasa terpuruk, sebagaimana ia dulu pernah merasakannya. Meski dalam konteks yang berbeda. Rumah tangga mereka sering diisi dengan diskusi hangat mengenai program-program yayasan, menciptakan ikatan yang lebih dalam di antara keduanya. Kebahagiaan mereka terpancar jelas, menjadi potret keluarga ideal yang dihormati banyak kalangan. Anak-anak Pak Baskoro dari pernikahan sebelumnya juga sangat menerima dan menghormati Rania. Mereka melihat ketulusan Rania dan bagaimana ibu tiri mereka membawa kebahagiaan baru bagi ayah mereka. Hubungan mereka terjalin harmonis, seringkali berkumpul bersama dalam acara keluarga yang hangat. Di sisi lain spektrum kehidupan, nasib Doni tidak banyak berubah, malah cenderung semakin suram. Setelah pertemuan memalukan di pusat perbelanjaan 5 tahun lalu, di mana ia bekerja sebagai petugas kebersihan dan melihat Rania begitu gemilang, semangat Doni seolah benar-benar patah. Pekerjaan serabutan yang ia jalani semakin tidak menentu. Usianya yang terus bertambah tanpa keahlian spesifik yang terasa membuatnya semakin sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Kontrakan kecilnya menjadi saksi bisu hari-harinya yang monoton, diisi dengan penyesalan yang tak berkesudahan dan rasa iri melihat pencapaian mantan istrinya yang kadang ia lihat di majalah bisnis atau berita televisi. Ia beberapa kali mencoba menghubungi teman-teman lamanya di PT Jaya Abadi Konstruksindo, berharap ada lowongan atau bantuan. Namun kebanyakan dari mereka menghindarinya. Reputasinya sebagai karyawan yang dipecat karena perselingkuhan dan kinerja buruk telah menjadi stigma yang sulit dihapus. Ia hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, terisolasi dan kesepian. Kesehatan fisiknya pun mulai menurun akibat gaya hidup yang tidak teratur dan tekanan batin yang terus-menerus. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan atau ambisi yang dulu pernah ia miliki. Yang ada hanyalah seorang pria parubaya yang kalah oleh nasib dan kesalahannya sendiri. Rania sesekali masih mendengar kabar tentang Doni melalui Ibu Santi, yang suaminya masih setia bekerja di bawah kepemimpinan Pak Baskoro. Setiap kali mendengar kabar itu, Rania hanya bisa menghela napas. Tidak ada lagi dendam, hanya rasa iba yang tipis. Ia sudah sepenuhnya melangkah maju,
meninggalkan Doni dan semua kepahitan masa lalu sebagai pelajaran berharga. Jejak waktu telah menunjukkan dengan jelas siapa yang menuai kebahagiaan dari benih kebaikan, dan siapa yang terperosok dalam jurang penyesalan akibat pengkhianatan. 10 tahun setelah perceraiannya dengan Rania, Doni benar-benar mencapai titik terendah dalam hidupnya. Kontrakan sempit yang ia tinggali terasa semakin menyesakkan. Penyakit batu kronis yang dideritanya akibat kurangnya perawatan dan gaya hidup tak sehat semakin parah. Tidak ada keluarga yang mendampingi, tidak ada teman yang peduli. Ia benar-benar sendirian. Penyesalan bukan lagi hanya bayangan, melainkan telah menjadi bagian dari napasnya, menyesakkan setiap tarikan. Ia sering duduk termangu di depan jendela kecil kontrakannya, menatap kosong kejalanan, mengenang masa-masa ketika Rania masih di sisinya, dengan sabar merawatnya, mendukungnya, mencintainya tanpa syarat. Semua itu ia hancurkan dengan tangannya sendiri demi kepuasan sesaat bersama Lisa. Lisa, nama itu kadang masih terlintas di benaknya. Apa kabarnya wanita itu sekarang? Setelah Lisa meninggalkannya dan kembali ke kampung halaman, Doni tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Mungkin Lisa sudah menikah, mencoba membangun hidup baru, melupakan semua kesalahan mereka. Atau mungkin, nasibnya tak jauh berbeda darinya, terbelenggu oleh masa lalu yang kelam. Doni tidak tahu, dan sejujurnya, ia tidak lagi terlalu peduli. Fokus kepedihannya adalah pada apa yang telah ia hilangkan. Rania, kehormatan, dan masa depan yang cerah. Suatu sore, ketika sedang membersihkan tumpukan barang bekas di sudut kontrakannya, Doni menemukan sebuah album foto lama. Album pernikahan mereka dengan Rania. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembar demi lembar. Foto Rania tersenyum bahagia di sampingnya. Tatapan mata Rania yang penuh cinta. Air mata tanpa sadar mengalir di pipinya yang semakin tirus. "Maafkan aku, Rania. Maafkan aku," bisiknya lirih ke udara kosong. Kata maaf yang terlambat, yang tak akan pernah sampai, atau jikapun sampai, tak akan mengubah apapun. Sementara itu, Lisa di kampung halamannya menjalani kehidupan yang jauh dari gemerlap kota. Ia memang berhasil menikah dengan seorang duda beranak satu di desanya, seorang petani sederhana. Namun, bayang-bayang masa lalunya di ibu kota, skandal perselingkuhannya, dan karirnya yang hancur, seringkali menghantuinya. Ia menjadi lebih pendiam, menarik diri dari pergaulan. Meskipun ia berusaha menjadi istri dan ibu tiri yang baik, ada kehampaan dalam hatinya yang tidak pernah terisi. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah kebahagiaan semu, dibangun di atas puing-puing penyesalan. Ia kadang melihat berita tentang kesuksesan Rania di televisi atau koran lokal. Ada secuil rasa iri, namun lebih besar rasa malu dan kesadaran bahwa Rania memang pantas mendapatkan semua itu. Rania sendiri, di usianya yang semakin matang, menemukan kedamaian dan kepuasan yang mendalam. Yayasan, Pelita Harapan Nusantara, yang ia dirikan bersama Pak Baskoro telah memberikan dampak positif bagi ribuan orang. Ia melihat anak-anak asuhnya tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi, melihat wanita-wanita yang dulu putus asa kini bisa tersenyum dan mandiri. Kebahagiaan baginya bukan lagi hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang seberapa banyak ia bisa memberi arti bagi kehidupan orang lain. Pak Baskoro selalu setia di sisinya, menjadi pilar kekuatan dan sumber cinta yang tak pernah kering. Suatu hari, Rania menerima sepucuk surat tanpa nama pengirim yang jelas, hanya stempel pos dari sebuah kota kecil. Isinya singkat, tulisan tangan yang agak kasar. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas semua pencapaian Ibu. Ibu pantas mendapatkannya. Saya telah belajar banyak dari kesalahan saya. Semoga Ibu selalu bahagia." Rania tahu, surat itu kemungkinan besar dari Lisa. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia melipat surat itu dan menyimpannya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya ada penerimaan dan harapan agar semua orang bisa menemukan jalannya masing-masing menuju perbaikan diri. Karma, bagi Rania, bukanlah tentang hukuman yang kejam, melainkan tentang konsekuensi logis dari setiap pilihan. Ia memilih untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara yang elegan, membangun kembali hidupnya di atas fondasi integritas dan kebaikan.
Dan waktu telah membuktikan bahwa pilihannya adalah benar. Gema dari setiap pilihan di masa lalu akan selalu terdengar, menentukan melodi kehidupan di masa kini dan masa depan. Dan melodi kehidupan Rania kini adalah simfoni kebahagiaan, kedamaian, dan kebermaknaan yang ia ciptakan sendiri.